hampir semua planet di tata surya berotasi dengan kemiringan yang relatif kecil terhadap bidang orbitnya. Seolah-olah planet-planet tersebut berputar tegak lurus mengikuti jalur revolusinya, mengelilingi matahari. Tapi ada satu planet anomali yang sangat berbeda, yaitu planet Uranus. Uranus, si planet es raksasa, berotasi dengan kemiringan hampir 98 derajat. Jika planet-planet lain seperti Bumi atau Mars berputar layaknya El gasing yang berdiri tegak, maka Uranus terlihat seperti gasing yang sedang rebahan. Jika dibandingkan dengan planet lain, kutub utara dan selatan Uranus sejajar dengan orbitnya. Karena fenomena ini, planet Uranus memiliki waktu siang dan malam yang sangat lama di sisi kutubnya. Di kutub Uranus akan mengalami siang hari selama 21 tahun, sementara di kutub lainnya mengalami malam yang juga berlangsung selama 21 tahun. Kondisi ini sangat berbeda dari planet-planet lain di tata surya, di mana siklus siang dan malam terjadi dalam hitungan jam atau hari. Kemiringan ekstrim ini juga memengaruhi pola cuaca di Uranus, menciptakan badai yang muncul secara musiman, dan distribusi suhu yang tidak merata di permukaan atmosfernya. Ada satu teori yang mengatakan bahwa kemiringan aneh Uranus ini disebabkan oleh tabrakan dahsyat di masa lalu. Hipotesis ini menyatakan bahwa Uranus kemungkinan pernah bertabrakan dengan objek seukuran planet, mungkin sebesar Bumi, yang menghantam planet ini dengan sudut tertentu, sehingga menyebabkan Uranus terjungkal dan memiliki kemiringan ekstrim. Tapi, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak ada bekas atau jejak tabrakan? Bahkan meteor yang jauh lebih kecil dari Bumi meninggalkan bekas tabrakan di Mars dan di Bumi. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan mengapa tidak ditemukan bekas tabrakan tersebut. Pertama, Uranus adalah planet gas raksasa dengan atmosfer tebal yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Berbeda dengan Mars dan Bumi yang merupakan planet bebatuan, sebagian besar massa Uranus, sekitar 80% atau lebih, terdiri dari cairan padat panas yang mengandung material es. Cairan padat panas yang mengandung es ini mengacu pada lapisan dalam Uranus yang terdiri dari material seperti air, amonia, dan metana dalam bentuk yang tidak biasa. Meskipun disebut es, material ini sebenarnya berada dalam keadaan fluida superkritis atau berbentuk cairan dengan kepadatan tinggi akibat tekanan dan suhu ekstrim di dalam planet. Jadi, ini bukan es seperti yang kita temukan di Bumi, melainkan campuran zat yang berperilaku antara cair dan padat dalam kondisi panas dan bertekanan tinggi. Energi dari benturan dahsyat mungkin terserap oleh atmosfernya, sehingga tidak menghasilkan kawah atau tanda benturan seperti yang biasa ditemukan pada planet berbatu. Kedua, kita nggak tahu komposisi dari objek yang menabrak Uranus ini. Andaikan objek tersebut komposisinya kaya akan es atau gas, materialnya bisa saja menyatu dengan atmosfer atau inti planet, sehingga tidak meninggalkan sisa-sisa yang dapat diamati. Selain itu, kemungkinan ada proses lanjutan yang menghapus jejak tabrakan, seperti perubahan struktur di dalam planet, serta aktivitas atmosfer yang menutup atau mengaburkan tanda-tanda benturan dari masa lalu. Dan kemungkinan terakhir, kemiringan Uranus bukan akibat satu tabrakan besar, melainkan hasil dari serangkaian tabrakan kecil yang terjadi selama jutaan tahun. Andaikan perubahan sumbu rotasi terjadi secara bertahap akibat beberapa tabrakan kecil, maka dampaknya tidak akan berupa luka besar, melainkan hanya perubahan posisi planet seiring waktu. Kita nggak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang pasti, manusia akan terus mengembangkan teknologi hingga mungkin suatu saat nanti kita, manusia, menjadi spesies multiplanet.